warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Alki Ardiansyah, NPM 160, akan menjelaskan strategi peningkatan dan strategi operasi. Pengembangan produk dan lainnya. Pengertian strategi pengembangan produk dan layanan. Strategi pengembangan produk dan layanan merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan yang berfokus pada pengembangan produk baru. Strategi pengembangan produk dan layanan dibutuhkan agar produk yang akan dikembangkan tetap bisa menarik perhatian konsumen serta bisa menarik konsumen baru. Tujuan strategi pengembangan produk adalah untuk menawarkan produk baru dengan sebaik mungkin untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menguntungkan pendapatan atau pertumbuhan penjualan. Jenis-jenis dalam pengembangan produk terdapat 5 jenis dalam strategi pengembangan produk. Yang pertama yaitu memperbaiki produk yang sudah ada. Memperbaiki produk yang sudah ada, dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada dalam mengubah. Cara ini perusahaan tidak memiliki resiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua adalah memperluas lini produk. Perluas lini produk, jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Yang ketiga adalah menambah produk yang sudah ada. Dalam hal ini perusahaan menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat ada mengamati strategi pesaing. Perusahaan dapat meniru kebijakan yang dianggap menguntungkan seperti halnya menetapkan harga. Yang kelima yaitu strategi menambah lini produk. Perusahaan menambahkan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Selanjutnya, proses strategi operasi, rumusan dan implementasi. Nah, dimaksud dengan strategi implementasi adalah penerapan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Teknik-teknik dalam implementasi strategi. Yang pertama adalah menciptakan komunikasi secara berkelanjutan. Pemimpin harus berkomunikasi tentang strategi secara terus-menerus agar orang-orang seluruh organisasi dapat memahami dan menginterpretasikan strategi tersebut. Yang kedua adalah menjelaskan cara-cara yang akan dikerjakan. Pemimpin menjelaskan mengapa mereka memutuskan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Pengikut sibuk melakukan pekerjaan sehari-hari dari organisasi dan sering tidak memikirkan gambaran besar para pemimpin dan membujuk orang-orang tentang alasan berbisnis untuk visi dan strategi baru. Yang ketiga ada menjelaskan apa arti perubahan yang dilakukan bagi setiap orang, yaitu orang yang takut akan perubahan dan itu termasuk ketakutan dan arah strategi baru. Yang keempat adalah menjelaskan apa saja yang telah berubah. Seringkali merupakan ide untuk baik untuk mengingatkan karyawan dengan kekuatan perusahaan apa yang saat ini dikerjakan dan apa yang tidak akan berubah. Rumusan strategi operasi.
Rumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasi berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Merumuskan strategi operasi tidak dilakukan setiap hari. Biasanya perusahaan merumuskan strategi operasi pada perencanaan reguler, misalnya seperti tahunan. Elemen-elemen dalam merumuskan strategi operasi. Pertama, ada sebuah proses yang secara formal menyelaraskan tujuan strategis organisasi total atau biasanya strategi bisnis untuk tujuan tingkat sumber daya. Kedua, ada menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk menyelaraskan antara tujuan penentuan, posisi pasar, dan strategi operasi. Ketiga, menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari kinerja operasi tujuan seperti preferensi pelanggan dan kinerja yang dicapai dibandingkan dengan tingkat kinerja pesaing. Saya memilih contoh perusahaan Findesh. Perusahaan Findesh atau PT Vakansi Dedikasi Semesta merupakan perusahaan yang bergerak di media digital yang berplatform di YouTube. Perusahaan Findesh memiliki visi untuk berkontribusi dalam industri kreatif dan seni anak muda Indonesia untuk menciptakan generasi yang produktif dan bertanggung jawab. Perusahaan Findesh ingin lebih berkembang, maka dari itu mereka melakukan pengembangan produk dan layanan. Salah satunya yaitu membuat IP baru yang bagus sehingga nantinya diharapkan menarik penonton baru dan mempunyai pasar konsumen yang baru yang berbeda seperti sebelumnya. Pengembangan produk dan layanan perusahaan Findesh. Program utama Findesh adalah Vincent dan Desta Show. Pada tahun 2021, Findesh melakukan pengembangan produk dengan cara memperbaiki kualitas audio dan video, serta mempunyai studio baru yang lebih luas dan besar agar penonton lebih nyaman. Gambar di bawah ini contoh sebelum dan sesudah di-upgrade-nya layanan perusahaan Findesh. Program-program yang ada di Findesh ada Vincent dan Desta Show. Vincent dan Desta Show dibawakan oleh Vincent dan Desta. Terus ada Di Balik Behind. Di Balik Behind adalah program yang dibawakan oleh para caker satuan kerja Findesh yang bekerja di Findesh. Terus ada juga namanya juga orang. Program ini dibawakan oleh Regen dan Indra Primawan. Ada juga Jasiman. Program ini dibawakan oleh Pak Jasiman, yaitu supir dari Desta. Selain itu, Findesh juga sering membuat acara-acara seperti pada bulan Ramadan kemarin, Findesh mengadakan acara bukber niye dan sahur niye. Findesh juga cukup sering melakukan kegiatan sport, yaitu program acaranya yaitu Findesh Sport. Pada tanggal 3 Juli nanti Findesh membuat acara tepuk bulu. Acara tersebut merupakan pertandingan bulu tangkis antara Vincent melawan Valentino Jebret yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Findesh. Tidak hanya berfokus di YouTube, Findesh juga mempunyai podcast di Spotify. Podcast tersebut dibawakan oleh para saker, yaitu satuan kerja Findesh. Findesh juga telah membuat web dan aplikasi Findesh sendiri. Aplikasi tersebut digunakan sebagai wadah untuk memamerkan seni dan karya anak-anak muda yang kreatif dan orisinil tentunya. Karya tersebut bisa berupa gambar, lukisan, puisi, pidato, dan lain-lain.
bisa juga menjadi tempat promosi jualan atau hanya sekedar tempat untuk bersenang-senang, menawarkan apa yang harus ditertawakan. Merchandise Vindes tidak hanya berfokus untuk membuat konten saja. Vindes juga membuat berbagai macam merchandise yang akan diperjualbelikan. Merchandise-nya berupa korek api Vincent Desta, tote bag Vincent Desta, sandal jepit Vincent Desta, dan berbagai macam baju bergambar program-program yang ada di Vindes seperti Jasiman, namanya juga orang, dan lain-lain. Semua merchandise tersebut dapat dibeli di Bukalapak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stella Matt Menonton.